persembahan kepada Tuhan kita saat teduh. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17. Kita nyanyikan ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purba kala. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku, Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan syukur dengan segenap hati kami, karena Engkau telah menyerahkan anak-Mu yang tunggal kepada maut demi menebus kami, agar semua yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Peliharalah hidup kami ya Bapa, di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Ampunilah segala dosa kami oleh karena pengorbanannya bagi kami. Dengarkanlah doa kami di dalam pengasihan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 376.
kita nyanyikan ayat 1 sampai ayat yang kedua. Ikut Engkau saja Tuhan, jalan damai bagimu. Aku selamat dan sentosanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Jalan Dikau juru selamat, bahagia penuh. Ikut Dikau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Jalan Dikau juru selamat, bahagia penuh. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada Minggu Reminiscere hari ini yang tertulis di dalam Filipi 3 ayat yang ke-17 sampai Filipi 4 ayat 1. Seperti biasa kita baca secara bergantian. Filipi 3 ayat 17. Beginilah firman Tuhan. Nasihat-nasihat kepada jemaat. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacita dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Sampai sedemikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 37. Kita nyanyikan ayat 1 sampai ayat yang kedua. Padamu Tuhan,
Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita merenungkan kembali setiap dosa-dosa kita yang telah melukai hati saudara-saudara kita, terlebih kepada Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu, dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga yang maha kudus, kami tiada layak datang ke hadapan-Mu, karena kami senantiasa bergelimang dengan dosa, karena pikiran dan perbuatan kami senantiasa bertentangan dengan kebenaran-Mu. Tetapi oleh kasih sanad-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, maka kami datang kepadamu meminta keampunan dosa dan kejahatan kami. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala kejahatan kami, dan terimalah kami menjadi anak-anak-Mu. Ya Roh Kudus, terangilah jiwa dan pikiran kami, agar kami dapat memilih apa yang berkenan kepadamu, dan menjadi anak-anak-Mu yang setia, menyaksikan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat dunia. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 353. Kita nyanyikan ayat 1 sampai ayat yang kedua. Tuhan Yesus memanggil.
firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru tertulis di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Saya akan membacakan untuk kita semua. 1 Petrus 2 ayat 9, beginilah firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Sampai sedemikianlah pembacaan firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 457. Kita nyanyikan ayat 1 sampai ayat yang kedua. Marilah kita bersaksi, mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk menyambut sabda Allah, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 406, kita nyanyikan ayat 1 sampai ayat yang ketiga.
Damai sejahtera yang dari Allah Bapa, yang melampaui segala akal hati dan pikiran manusia, itulah yang mengawali hati dan pikiranmu di dalam menyambut firman Tuhan, di dalam terang kasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di minggu yang berbahagia ini, firman Tuhan yang menjadi sukacita kita dan yang akan kita hidupi di sepanjang jalan kehidupan kita, yaitu yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 27 ayat 1 hingga ayat yang ke-6, di bawah judul Aman dalam Perlindungan Allah, dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemah-Nya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan, menjadi orang yang mau menyaksikan kemurahan Tuhan, itu adalah yang dimintakan kepada kita melalui khotbah pada minggu ini. Menjadi orang yang menyaksikan kemurahan Tuhan. Bapak Ibu, mungkin kita akan sangat kesal, kecewa, ketika perbuatan baik yang kita lakukan ternyata disaksikan orang itu adalah sesuatu hal yang tidak baik dan tidak benar. Dia mengatakan ke sana kemari bahwa engkau tidak baik. Apa yang dilakukannya itu adalah ada maksud terselubung, maksud jahat, atau untuk mencari keuntungan pribadi. Pasti engkau akan sangat kecewa. Padahal engkau melakukan itu dengan tulus dan benar, dan dengan niat yang untuk kepentingan bersama mungkin, dan untuk bahkan karena engkau adalah orang yang percaya, adalah untuk memuliakan Tuhan dan
menghidupi firman Tuhan itu dalam kehidupan. Tetapi mereka selalu melakukan yang tidak baik atau menyaksikan yang tidak baik tentang dirimu. Nah, pasti engkau akan kecewa. Tetapi yang paling kecewa adalah Tuhan ketika engkau tidak mau menyaksikan kemurahan yang telah engkau terima daripadanya. Bahkan engkau menyangkal dia seperti yang dilakukan oleh Petrus, muridnya, yang telah dinyatakan oleh Tuhan Yesus kepada Petrus itu, engkau adalah batu karang. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan umatku. Tapi Petrus menyangkal Tuhan 3 kali sebelum ayam berkokok 2 kali. Nah, saudara-saudara yang kekasih, Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa barang siapa yang tidak menyaksikan aku atau tidak mengakui aku di hadapan orang banyak, maka aku pun tidak akan mengakuinya di hadapan Tuhan Allah pada masa penghakiman. Nah, hari ini kita diingatkan saudara-saudara yang kekasih, supaya menjadi saksi yang benar tentang Tuhan Allah, tentang kebaikan, tentang kemurahannya, tentang keselamatan yang telah dinyatakannya dan yang telah diberikannya kepada kita. Kita harus menjadi saksi yang benar, menyaksikan kemurahan Tuhan. Dan jangan menjadi orang yang menutup-nutupi kemurahan Tuhan dalam kehidupanmu. Itu dia yang mau diinginkan Tuhan hari ini kepada kita. Nah, Bapak Ibu, kita belajar dari Raja Daud tentang menyaksikan kemurahan Tuhan. Yang pertama, pelajaran yang mau kita terima daripadanya adalah bahwa tetap mengatakan Tuhanku adalah terangku dan keselamatanku. Meskipun dia menghadapi banyak musuh. Dan bahkan nyawanya sudah di ujung tanduk. Ya, tapi dia masih mengatakan dan mau menyaksikan dalam kehidupannya, Tuhanku, terangku dan keselamatanku. Itu bisa kita baca ayat 1 sampai 3. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, saya hanya mau bertanya dulu sekarang. Coba langsung munculkan dalam benakmu. Siapa musuhmu? Apa yang dilakukannya kepadamu sehingga engkau bermusuh atau dia bermusuh kepadamu? Apa yang telah engkau lakukan? Dan bagaimana dia melakukan dirinya, sikapnya, perbuatan dan perkataannya kepadamu sehingga engkau dianggapnya musuh dan engkau menganggap dia musuh? Apa yang telah dilakukannya? Mungkin saja ketika engkau bersalah, engkau jadi musuhnya. Mungkin karena engkau menyaingi dia dan levelmu lebih tinggi daripadanya dan penerimaanmu di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah teman-temanmu lebih berterima daripada dia. Sehingga engkau dimusuhinya. Itu bisa saja terjadi. Atau mungkin karena sikapmu, perbuatanmu yang memburuk-burukkan dia, sehingga engkau menjadi musuhnya. Bisa saja akibat kesalahanmu. Bisa 2 kemungkinan engkau menjadi musuh seseorang. Karena engkau levelmu lebih tinggi dari dia, penerimaanmu di teman-temanmu lebih tinggi daripada dia. Dan yang kemungkinan yang kedua tadi adalah engkau melakukan yang tidak baik kepadanya. Atau mungkin kau membulinya. Atau mungkin kau memburuk-burukannya kepada orang lain. Bisa saja demikian. Dan yang paling penting adalah
Bagaimana perasaanmu ketika ada orang memusuhi engkau, padahal engkau melakukan yang tidak salah menurut penyelidikanmu kepada dirimu sendiri. Tidak pernah kau melakukan yang salah kepadanya. Bagaimana perasaan? Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, apakah engkau akan menjadi orang yang mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, kenapa engkau biarkan seperti ini terjadi dalam kehidupanku? Aku tidak melakukan kesalahan, tapi ternyata balasnya seperti ini. Atau langsung engkau datangi dia, atau engkau WA, atau engkau sampaikan melalui temanmu kepadanya. Kok 3 kali? Apa rupanya yang salah kulakukan kepadanya? Apakah dia saja bisa melakukan yang seperti itu kepada aku? Aku pun bisa melakukan yang seperti itu kepadanya. Bilang sama dia. Jangan dia macam-macam. Bisa saja seperti itu terjadi pada diri kita. Karena kita merasa bahwa, loh, kok rendah kali aku di hadapannya? Bisa saja seperti itu kan? Rendah kali aku di hadapannya, dipikirnya aku ini siapa? Nah, hari ini kita belajar dari Daud tentang permusuhan. Karena apa Bapak Ibu? Selama kita masih ada tinggal di dunia ini, sebelum napas kita ini kembali kepada Sang Pencipta, karena napas kita ini berasal dari Dia dan akan kembali kepadanya. Sebelum ini kita berangkat napas ini, permusuhan selalu ada. Orang-orang yang memusuhi kita selalu ada. Orang-orang yang membenci kita selalu ada. Orang-orang yang merancangkan kejahatan kepada kita selalu ada. Tapi jangan engkau menjadi menangis, jangan engkau menjadi bersedih, jangan engkau menjadi mengatakan kepada Tuhan, Tuhan kau tidak adil. Enggak. Tapi jadilah seperti Daud, Tuhanku, terangku, dan keselamatanku. Dia yakin dan percaya permusuhan yang terjadi dalam kehidupannya, Raja Saul merencanakan yang jahat kepadanya, bahkan mengambil nyawanya. Dan musuh-musuhnya yang bangsa-bangsa yang dikalahkan selama peperangan juga merencanakan untuk mengambil nyawanya. Absalom anaknya sendiri, anak kandungnya sendiri, melakukan kudeta kepadanya. Dia masih hidup, dia masih bisa memimpin kerajaan, tapi anaknya ini melakukan kudeta kepadanya dan menyatakan bahwa dia telah raja. Tapi Daud mengatakan, Tuhanku, terangku, dan keselamatan. Artinya dia tidak mau melakukan sesuatu hal yang seperti yang dilakukan oleh musuh-musuhnya itu kepadanya. Satu ketika di Gua En-Gedi, ketika Daud sedang bersembunyi dengan ratusan orang di gua tersebut, Raja Saul sudah datang mendekat, dan kebetulan Raja Saul sudah lelah. Dia menyuruh tentaranya untuk beristirahat di luar. Dia masuk ke Gua En-Gedi ini. Ternyata Raja Daud di sana di dalam. Dan kawan-kawan Daud mengatakan kepada Daud, Tuhan telah menyerahkan musuhmu kepadamu. Itu dia. Tuhan telah menyerahkan musuhmu kepadamu. Tapi apa kata Daud? Tidak. Aku tidak mau mengambil nyawa orang yang telah diurapi Tuhan. Aku sangat menghormati dan menyayangi dia. Dia hanya memotong puncak jubah Raja Saul. Nah, artinya Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, ketika kejahatan dibalas dengan kejahatan, apa bedanya? Apa bedanya? Sama-sama melakukan kejahatan. Ketika bully dibalas dengan bully, apa bedanya engkau dengan dia?
Gak ada bedanya. Sama saja. Tetapi Daud tidak melakukan itu. Ketika Absalom telah menyatakan dirinya sebagai raja, memproklamirkan dirinya sebagai raja Absalom, apa kata Daud? Kita menyingkir dari istana raja. Dia tidak mau antara dia dengan anaknya yang terjadi permusuhan, rakyat ini menjadi hancur lebur hanya karena tahta kerajaan. Dia tidak mau itu. Karena dia tahu Tuhanku, terangku dan keselamatanku. Itu dia saksikan, kemurahan Tuhan telah dia hidupi selama ini. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, mulailah berubah cara kita menghadapi musuh yang memusuhi kita. Mulailah berubah mindset cara berpikir kita. Ya, tirulah Raja Daud ini. Dia lebih bagus menyingkir daripada terjadi perang saudara. Karena dia tahu bahwa Tuhan mempunyai rencana yang lebih baik daripada yang dipikirkannya. Makanya dia mengatakan Tuhanku, terangku dan keselamatanku. Nah ketika kita juga mengadopsi cara berpikir daripada Daud ini ketika menghadapi musuh, maka kita juga akan mendapatkan ketenangan, kenyamanan dalam kehidupan kita. Damai sejahtera ada pada diri kita. Berdamai dengan diri kita terlebih dahulu itu akan memberikan kepada kita ketenangan dan kenyamanan. Tetapi ketika kita selalu berpikir, kok seperti itu kali dia ya? Kok tiga-tiganya dia ya? Memangnya dia saja yang bisa melakukan seperti itu? Aku juga bisa melakukannya. Lihat, tunggu pembalasanku. Maka engkau akan merancangkan kejahatan demi kejahatan dalam kehidupanmu untuk mengimbangi apa yang dia lakukan. Tapi hari ini kita belajar cara menyaksikan kemurahan Tuhan, berdamai dengan hati ketika ada permusuhan antara engkau dan dia, antara dia dan engkau. Berdamai hatimu. Serahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan juga mengatakan, serahkanlah kepadaku segala perkaramu dan aku akan bertindak. Itu Tuhan katakan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, sekali lagi, mulailah berubah cara berpikir atau mindset kita di dalam menghadapi permusuhan. Mulai hari ini ke depannya. Sebenci-benci apapun engkau atas sikap dan perbuatannya, ingat, Tuhan mengasihimu. Jangan hilang damai sejahteramu oleh karena dia. Jangan hilang keselamatanmu hanya oleh karena dia. Sudah di tanganmu, sudah menjadi milikmu. Hidup kekal bersama dengan Tuhan di sorga. Karena keselamatan yang telah dinyatakan oleh Yesus Kristus. Tetapi itu hilang. Karena dia. Dan itu tujuan mereka. Terhadap dirimu, terhadap kita orang yang percaya ini. Itu tujuannya, supaya engkau bukan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi Daud, Tuhanku, terangku, dan keselamatanku. Itu yang harus kita tanamkan dalam kehidupan kita. Bagian yang pertama, cara kita menyaksikan kemurahan Tuhan. Bagian yang kedua, Bapak Ibu, yaitu menyaksikan kemurahan Tuhan, yaitu tetap rindu dalam rumah Tuhan. Ya, saya sangat suka lagu ini. Mudah-mudahan ada juga yang suka sama seperti saya. Lagu pop. Ya, rindukah hatimu pada diriku yang kini jauh dari dirimu, kalau diriku. Iya. Terima kasih Mang, nanti kita lanjutkan Mang ya. Iya. Rindukah hatimu kepada Tuhan? Tahun 98
yang masih berlaku pada waktu itu adalah wartel, warung telekomunikasi. Pacar saya di Jakarta. Saya melayani di Sidikalang, Parongil. Ya. Jadi membayangkan dari Parongil ke Sidikalang itu Sempung namanya. Ya, Sempung ke Sidikalang itu ada sekitar 20 km. Tetapi demi melepaskan rindu, bertelepon dalam jam diskon, jam 9 malam. Ya, diskon jam 9 malam, saya harus tembus itu naik sepeda motor untuk bisa bertelepon melepas rindu. Karena itu tadi lagu tadi, rindukan hatimu pada diriku. Kalau diriku ingat selalu padamu kasih. Ya kan? Nah, Bapak Ibu, kalau sama pacar bisa rindu, sama orang tua gimana? Mana lebih sering kita bertelepon sama pacar apa sama orang tua? Padahal dari orang tuanya uang kuliah, uang jajan, uang kos, uang kehidupan sehari-hari dari orang tua. Tapi untuk bertelepon dengan orang tua pas tanggal mau habis uang, baru telepon orang, "Mak, Pak, udah mau habis, udah mau dekat bulan loh ini." Tapi kalau ke pacar, tiap hari maunya, tiap jam. Waktu kuliah pun dia WA terus, ya kan? Waktu di gereja pun WA terus. Kalau boleh ya kan, begitu kan? Karena rindunya. Ya kan, padahal karena saking seringnya yang ada adalah berbeda. Ya kan? Yang ada saking rindunya terus-terusan WA-WA-an, ya kan, chatting-chattingan, berbeda. Itu dia. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, Raja Daud ketika waktu pelariannya menghindarkan Raja Saul. Raja Daud ketika berperang, dia berlama-lama di tempat perperangan mungkin sampai berbulan-bulan. Ketika Raja Daud harus menyingkir dari istana, menghindarkan peperangan dengan anaknya Absalom, dia selalu rindu kepada bait Allah, kepada rumah Allah. Dia selalu rindu. Saya sangat bersyukur sampai di luar, kiri kanan dan sampai di belakang sana, banyak orang yang datang beribadah di GKB Pamen ini. Tetapi ada juga di gereja-gereja yang di dalam ruangan ini pun sendiri, 1 baris, 2 baris, 3 baris, bahkan 1 lorong ini bisa kosong bangkunya. Kan gitu kan? Nah, yang menjadi persoalan, apakah kita ini sebenarnya sudah benar-benar orangnya rindu bertemu dengan Tuhan ketika datang di rumah ini? Atau justru kita berada di sini di rumah Tuhan ini, tapi pikiran kita makan apa nanti setelah pulang gereja? Makan bakso kah, siomay kah, babi panggang kah, atau takjil mana yang mau kita kejar, kita buru, dan sebagainya. Pikiran kita ke sana, atau mau nonton apa kita nanti? Apalagi sekarang kan konklav lagi enak sekarang konklav, ya. Terus kemudian Kapten Amerika lagi enak sekarang, udah mau habis pula pesta tayangnya, jangan ketinggalan pamannya seperti itu. Nah, saudara-saudara yang kekasih, bisa saja kita hadir di sini, tapi pikiran kita di luar. Enak kali ya, tadi kawanku tadi kenapa kok nggak ke gereja? Aku mau ke sana. Enak kali dia, aku di sini. Kedinginan aku dengan situasi ini contohnya. Nah, Bapak Ibu, mana yang lebih benar? Kita hadir di sini tapi pikiran kita di luar, atau seperti Daud, dia di luar sana tapi pikirannya di rumah Tuhan. Tapi nggak benar juga kawan-kawan kita yang ada di bioskop sana atau di kafe sana, dia pergi ke sana padahal dekatnya gereja. Adanya jam untuk bertemu, adanya jam untuk beribadah, itu nggak tepat juga. Ini Daud memang mengalami situasi yang sangat pelik. Dia harus lari jauh dari rumah Tuhan, tapi dia rindu dengan rumah Tuhan tersebut.
Nah, yang paling enak adalah rindukah kita untuk menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan kita, menyaksikan kemurahan Tuhan? Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, merindukan Tuhan itu harus lebih jauh dari merindukan pacar. Merindukan Tuhan harus lebih jauh daripada merindukan uang bulanan. Karena Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa yang lebih mengasihi orang tuanya daripada aku, dia tidak layak di hadapanku. Artinya Tuhan itu memang harus yang utama dan terutama dalam kehidupan kita, yang kita rindukan setiap hari dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk kehadiran kita. Dan terima kasih untuk kesetiaan kita. Dan terima kasih untuk pendengaran kita yang senantiasa kita berikan untuk firman Tuhan ini. Dan terima kasih untuk suara yang indah yang kita naikkan untuk bernyanyi memuliakan Tuhan pada hari ini. Itu tandanya kita memang merindukan rumah Tuhan. Tetapi bagaimana perasaan Tuhan ketika engkau datang di rumah Tuhan, tanganmu bermain-main di sana. Scroll ke atas, scroll ke bawah, ketik sana, ketik sini. Ya kan? Nah, saudara-saudara yang kekasih, saksikanlah kemurahan Tuhan dengan selalu rindu dengan pertemuan di rumah Tuhan. Itu yang paling utama. Dan bagian yang ketiga, Bapak Ibu, menyaksikan kemurahan Tuhan adalah bahwa ingatlah bahwa Tuhan itu senantiasa mengangkatmu ke tempat yang lebih tinggi daripada ke tempat yang rendah. Atau Tuhan selalu merancangkan damai sejahtera dalam kehidupanmu daripada merancangkan kejahatan. Ketika kita merasa terpuruk, jangan putus asa. Engkau kalah. Mungkin meja hijau. Engkau kalah untuk merebut hati daripada si doi seperti itu. Engkau kalah mungkin dalam pekerjaan, mencari pekerjaan CPNS pada bulan yang lalu. Ya kan? Engkau kalah mungkin mengambil kesempatan pekerjaan di bidang yang engkau sukai. Mungkin. Sementara ada orang yang engkau anggap kemampuannya jauh di bawah rata-rata atau mungkin masih rata-rata, bukan di atas rata-rata sepertimu. Tapi dia menang, tapi engkau kalah. Engkau merasa, kok begini ya? Nah, ketika engkau terpuruk, ingatlah bahwa Tuhan tidak selamanya membuat engkau berada di dalam keterpurukan tersebut. Tuhan sedang menunggu engkau, apakah engkau menjadi orang yang bangkit dari keterpurukan, dari kekalahan. Apakah engkau akan bangkit? Daud dengan jelas mengatakan, sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyiannya di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Dan ayat 6. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Setiap anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang dikasihinya. Aku akan mengasihi orang yang mengasihi aku, kata Tuhan Allah kepada kita. Jadi jangan lihat sisimu sekarang kalau engkau terpuruk.
Kalau engkau mengalami kekelahan, kalau engkau mengalami kegagalan dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam bidang usahamu. Jangan lihat pandang sekarang, tapi lihat apa yang Tuhan akan kerjakan di balik semuanya itu. Makanya ada lagu habis hujan tampak pelangi. Tak selamanya mendung itu kelabu. Iya. Emang bisa kita lagu Aku ada saat ini oleh karena kemurahan-Mu? Biar kita nyanyikan bersama-sama. Kau hiasi. Ya, silakan kalau mau dibuka Google-nya silakan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup kali ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih. Apakah memang kata-kata dari lagu ini memang benar-benar keluar dari hati kita? Atau karena enak saja untuk dinyanyikan dan enak untuk didengar? Mazmur 27 ini lahir dari seorang Raja Daud yang benar-benar merasakan bahwa Tuhannya, Tuhanku adalah terangku dan keselamatanku. Dan kalaupun bukan kita yang mengarang, menuliskan atau menciptakan Mazmur 27 ini, atau kalau mungkin bukan kita yang mengarang lagu Kau hiasi kehidupanku, tetapi ketika kita mau menyatakan kemurahan Tuhan dan menyaksikannya dalam kehidupanku, maka itu akan keluar dari hati kita yang terdalam. Dari ketulusan hati kita ketika kita menaikkan lagu tersebut. Itu dia yang paling utama. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, kembalilah engkau ke rumahmu, ke tempat bidang pekerjaan dan tempat kuliahmu, tetap menyaksikan kemurahan Tuhan. Amin, kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, Bapa yang kekal, Bapa yang maha pemurah, maha pengasih, yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Seperti Engkau memelihara Raja Daud. Di tengah pergumulan kehidupannya, orang-orang yang dianggap dia mengasihinya justru merancangkan yang jahat kepadanya. Tetapi dia tetap menyatakan Tuhanku, terangku dan keselamatanku. Ya Tuhan Allah Bapa yang baik, demikian juga dengan kami yang hidup pada zaman sekarang ini. Banyak perkara yang sedang kami hadapi. Dan mungkin kami sering menyatakan dan menyuarakan dan mendoakan itu kepada Tuhan. Di dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap doa-doa yang kami naikkan. Tuhan, jangan biarkan kami menjadi orang yang membalaskan kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalaskan kejahatan dengan kasih dan damai, sama seperti yang Tuhan telah lakukan kepada kami. Dan Tuhan ajarkan kepada kami, ya Tuhan Yesus, jika ada orang yang menampar pipi kirimu, berilah juga pipi kananmu. Jika ada orang yang mengajakmu untuk berjalan 1 kilometer, maka temani dia sampai 2 kilometer.
Terpujilah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Karena Engkau menanamkan kasih kepada kami, bukan benih-benih permusuhan. Engkau menanamkan kasih kepada kami, bukan benih-benih balas dendam. Dan dari Daud kami belajar, kami Tuhan selalu pelihara. Sehingga Daud mengatakan, Tuhanku terangku dan keselamatanku. Berangkatlah kami Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Dengan ketenangan jiwa dan yang ketenangan hati yang pasti Tuhan bersama dengan kami. Dan kami selalu menyaksikan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Karena segala sesuatu dalam kehidupan kami ini ada dan berasal dari Tuhan. Terpuji dan termulialah Engkau Bapa yang baik. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Kita angkat pujian kita dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 138. Setiamu Tuhanku tiada bertara. Firman Tuhan yang menjadi dasar iman kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan tertulis dalam buku Tawarik yang pertama pasal 16 ayat 29, demikian firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Amin, mari kita persembahkan persembahan kita kepada Tuhan.
Tuhan mari bangkit berdiri. Marilah kita mempersembahkan persembahan kita ini kepada Tuhan Allah. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan, mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya, mari Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Jemaat yang terkasih, berangkatlah engkau kepada kehidupanmu untuk menyaksikan kemurahan Tuhan. Dan terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.